Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah teori grup ingin mempresentasikan mengenai grup permutasi. Untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Rika Bardika Ipada, saya Tania Rosyanti, dan Denis Wahyo. Langsung saja ke materinya. Grup permutasi, definisi, dan notasi. Dalam bab ini, kita mempelajari grup fungsi tertentu yang disebut grup permutasi dari himpunan A ke dirinya sendiri. Pada awal dan pertengahan abad ke-19, kelompok permutasi adalah suatu kelompok yang diselidiki oleh ahli matematika. Tidak sampai sekitar tahun 1850 gagasan tentang kelompok abstrak diperkenalkan oleh Cayley, dan butuh seperempat abad lagi sebelum gagasan itu dipegang dengan kuat. Kemudian selanjutnya itu ada definisi permutasi dari A. Permutasi grup dari A, sebuah permutasi dari himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang satu-satu dan ke satu atau fungsi bijektif. Grup permutasi dari himpunan A adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup di bawah komposisi fungsi. Meskipun kelompok permutasi dari himpunan tak kosong A dari objek ada, kita akan fokus pada kasus di mana A berhingga. Selanjutnya biasanya dan juga nyaman untuk mengambil A sebagai himpunan bentuk 1, 2, 3, sampai N. Untuk beberapa bilangan bulat positif N. Tidak seperti dalam kalkulus, di mana sebagian besar fungsi didefinisikan pada himpunan tak hingga dan diberikan oleh rumus dalam belajar permutasi himpunan, sehingga biasanya diberikan oleh daftar eksplisit setiap elemen, domain, dan nilai fungsional yang besar. Nah, di sini terdapat sedikit contohnya. Misalnya kita mendefinisikan permutasi A dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menetapkan A dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 4. Nah, untuk lebih mudahnya dapat diekspresikan korespondensi dengan alfa dalam bentuk himpunan, yaitu himpunan alfa yang terdiri dari 1, 2, 2, 3, 3, 1, 4, 4. Boleh ke bawah. Di sini alfa J ditempatkan tepat di bawah J untuk setiap C sama permutasi B dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diberikan oleh 1 dipetakan ke 5, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 6, 5 dipetakan ke 2, 6 dipetakan ke 4. Nah, untuk lebih mudahnya kita diekspresikan dalam bentuk himpunan, yaitu himpunan beta sama dengan anggotanya itu 1, 5, 2, 3, 3, 1, 4, 6, 5, 2, 6, 4. Komposisi permutasi dinyatakan dalam notasi larik. Dilakukan di kanan ke kiri dengan berpindah dari atas ke bawah. Kemudian dari atas ke bawah lagi. Misalnya, kita punya himpunan himpunan 1, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 5, 1. Dan himpunan gamma 1, 5, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 5, 6. 5, 3. Kemudian kita melakukan komposisi gamma bunderan sigma. Kita tulis dulu himpunan dari gamma-nya, kemudian baru sigmanya. Maka untuk memperoleh
untuk peroleh komposisi gamma dan sigma, yaitu dari 1 dipetakan ke 2. Kemudian dari 2 harusnya ini maaf ada salah, dari 2 kita petakan lagi ke 2 di sini. Nah, harusnya di 2. Kemudian 2 dipetakan ke 4. Jadi 1 akhirnya itu adalah 4. Kemudian 2 dipetakan ke 4, 4 pindah ke atas, yaitu 4 dipetakan lagi ke 2. Sehingga 2 nilai akhirnya itu adalah 2. Kemudian yang 3 dipetakan ke 3, pindah lagi ke sebelah kiri, 3 dipetakan ke 1. Jadi 3 nilai akhirnya adalah 1. Kemudian 4 dipetakan ke 5, kita pindah ruas lagi ke sebelah kiri, 5 dipetakan ke 3. 5 dipetakan ke 3, maka nilai akhirnya 4 dipetakan ke 3. Selanjutnya untuk yang 5, awalnya kita petakan ke 1, kemudian kita pindah ke sebelah kiri, jadi 1 dipetakan ke 5. Sehingga nilai akhir dari 5 yaitu adalah 5 sendiri. Di sebelah kanan kita memiliki 4 di bawah, karena komposisi gamma bundaran sigma 1 sama dengan gamma dalam kurung sigma 1, karena dari nilai dari sigma 1 kan adalah 2 ya, yang di sini. Nilai dari gamma 1 adalah 2. Maka diperoleh mohon maaf tadi sigma 1 adalah 2, kemudian gamma 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi komposisi gamma sigma mengirim 1 ke 4. Sisa dari baris bawah gamma sigma adalah diperoleh dengan cara serupa. Kami sekarang siap memberikan beberapa contoh permutasi grup. Selanjutnya ada contoh grup permutasi. Misalnya S1 menyatakan himpunan semua fungsi satu-satu dari 1, 2, 3 ke dirinya sendiri. Maka S3 di bawah komposisi fungsi adalah grup dengan 6 elemen. Keenam unsur tersebut adalah yang pertama. Yang pertama ada epsilon, himpunannya itu 1, 1, 2, 2, 3, 3. Kemudian ada alfa 1, 2, 2, 3, 3, 1. Kemudian ada alfa kuadrat 1, 3, 2, 1, 3, 2. Kemudian ada beta 1, 1, 2, 3, 3, 2. Kemudian ada alfa beta 1, 2, 2, 1, 3, 3. Kemudian ada alfa kuadrat beta 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1. Perhatikan bahwa komposisi beta alfa itu ketika kita lakukan seperti yang pada di atas, diperoleh 1, 3, 2, 2, 3, 1. Maka himpunan ini tuh himpunan gimana sih? Jadi himpunan yang di sini tuh sama kayak himpunan dari alfa kuadrat
beta. Tetapi karena di sini ada non-abelian, maka dia itu tidak terpenuhi ketika dilakukan alfa beta itu hasilnya tidak sama, maka dia bukan S3 itu adalah non-abelian. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rika. Baik, terima kasih Tania. Di sini ada contoh 2 dari grup simetris, yaitu misalkan A sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Himpunan semua permutasi dari A disebut grup simetris berderajat N dan dinotasikan dengan S. Unsur-unsur Sn yang terbentuk adalah alfa sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N, alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai dengan alfa. A dengan N unsur adalah grup simetrik dengan order N. Untuk mengecek hal tersebut, kita dapat melakukannya dengan tiga syarat, yaitu yang pertama membuktikan bahwa kalau dia grup itu bersifat asosiatif, memiliki identitas pada epsilon, dan memiliki invers. Yang pertama kan bersifat asosiatif. Ini karena sudah jelasin di awal, maka di sini dapat disimpulkan bahwa, mohon maaf jika tulisannya tidak rapi, grup simetri ini merupakan grup asosiatif. Selanjutnya ialah terdapat elemen identitas. Yaitu 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Karena elemen identitas itu memiliki sifat satu-satunya atau unik, maka dapat disimpulkan bahwa pilihan alfa 1 setelah alfa 1 itu kita dapat menentukannya dengan N dikurang 1, kemungkinan untuk alfa 2, karena memiliki elemen identitas kan. Jadi dapat kita simpulkan alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Setelah memilih A, alfa 2 terdapat tepat di N dikurang 2 kemungkinan, maka alfa 3 itu sama dengan N dikurang 2 dan seterusnya sampai dengan N. Bahwa Sn itu memiliki N dikali N dikurang 1 dan seterusnya sampai dengan misalnya 3, 2, 1 sama dengan N faktorial elemen. Dan kita serahkan untuk pengertian non-abelian itu di mana N lebih besar sama dengan 3. Jadi untuk membuktikan grup ini adalah grup abelian, maka jumlah nilai N-nya itu tidak boleh lebih dari 3. Pengertiannya sudah dijelaskan di contoh 1. Maka, di sini ada pernyataan grup simetris kaya akan subgrup, dan grup S4 memiliki 30 subgrup, dan S5 memiliki lebih dari 1000 subgrup. Namun ketika dihitung dengan menggunakan rumus faktorial, maka S4 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali dengan 4.
Itu hasilnya adalah 24. Dan S5 jika difaktorialkan, 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5, hasilnya adalah 120. Jadi pernyataan berikut ini menurut kelompok kami adalah kurang benar. Untuk selanjutnya ke contoh 3. Di sini ada contoh soal simetri persegi sebagai contoh ketiga, yaitu kita mengasosiasikan setiap gerakan di D4 dengan permutasi lokasi dari keempat sudut persegi. Misalnya jika kita memberi label 4 posisi sudut seperti pada gambar di bawah, yaitu gambar persegi, dan menjaga label ini tetap untuk referensi kita dapat menggambar rotasi berlawanan arah jarum jam 90 dari permutasi. Dari anggota D4 ini sendiri, kita bisa mengetahui anggota D4 itu terdiri dari R0 atau rotasi dengan 0. Yang kedua ada R90. Yang ketiga ada R180. Yang keempat ada R270. Selanjutnya ada horizontal flip, kita misalkan dengan H. Selanjutnya ada vertical flip, kita misalkan dengan V. Dan ada diagonal flip, kita definisikan dengan D. Untuk mencari nilai R0, maka nilainya tetap 1 menuju ke 1 tetap, 2 ke 2, 3 ke 3, dan 4 ke 4. Selanjutnya untuk nilai R90, satu akan berotasi 90 derajat ke 4, dan 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3. Jadi kita dapat tuliskan 1 menuju ke 4, 2 ke 1, 3 ke 2, dan 4 ke 3. Selanjutnya untuk R180, akan menghasilkan 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 1, dan 4 ke 2. Dan untuk R270, dari 1 menuju 2, 2 menuju 3, 3 menuju 4, dan 4 menuju 1. Selanjutnya untuk nilai horizontal flip, maka dapat menghasilkan 1 menuju 2, karena dia horizontal flip,
lalu 2 menuju 1, 3 menuju 4, ini ke arah horizontal ya, dan 4 menuju 3. Untuk nilai vertikal flip, sama di flip ke arah vertikal, kita menghasilkan 1 menuju ke 4, 2 menuju ke 3, 3 menuju ke 2, dan 4 menuju ke 1. Dan yang terakhir, diagonal flip, maka 1 tetap di 1, karena diagonalnya ke 1, dan 2 kita arahkan ke 4, sudah pasti karena diagonal, dan 3 tetap di 3, sedangkan untuk 4 itu menuju ke arah 2. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai reaksennya itu sama dengan 1 menuju ke 3, 2 menuju ke 2, 3 menuju ke 1, dan 4 menuju ke 4. Jadi karena D4 ini sendiri merupakan bagian dari S4, maka D4 merupakan subset dari S4. Maka dapat disimpulkan D4 ini merupakan grup dari S4. Maka D4 merupakan subgrup dari S4. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rika untuk pembahasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Danis. Notasi siklus. Ada notasi lain yang biasa digunakan untuk menentukan permutasi. Ini disebut sebagai notasi siklus. Dan pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika Prancis yaitu Saussure pada tahun 1815. Notasi ini memiliki keuntungan teoretis karena sifat-sifat penting tertentu dari permutasi dapat dengan mudah ditentukan ketika notasi ini digunakan. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan permutasi berikut, yaitu adalah alfa 1 menuju 2, 2 menuju 1, 3 menuju 4, 4 menuju 6, 5 menuju 5, dan 6 menuju 3. Penetapan nilai ini dapat disajikan secara skematis sebagai berikut. Di mana ini 1 menuju ke 2, 1 menuju ke 2, lalu dari 2 kembali ke 1, 2 kembali ke 1. Lalu di sini ada 3 menuju ke 4, 3 menuju ke 4, 4 menuju ke 6, 4 menuju ke 6, dan 6 menuju ke 3. Dan yang terakhir, 5 menuju ke 5. Untuk mempermudah, kita dapat menulis sebagai alfa sama dengan 1 ini menuju ke 2, lalu yang 2 ini balik lagi ke sini, ke 1. Jadi 1 menuju ke 2, 2 menuju ke 1. Di sini juga sama, 3 menuju ke 4, 4 menuju ke 6, dan 6 kembali ke awal, yaitu 6 menuju ke 3. Dan yang terakhir 5. Sebagai contoh kedua, kita bisa lihat di sini ada 1, 5, 2, 3, 3, 1, 4, 6, dan 5, 2, dan 6, 4. Dalam notasi ini, beta dapat ditulis sebagai 2, 3, 1, 5, dan juga 6, 4, atau 4, 6, 3, 1, 5, 2. Di sini 2 menuju 3, 3 menuju 1, 1 menuju 5, dan 5 kembali ke 2. Sesuai dengan sesuai dengan permutasi yang ini, yang di beta. Atau sebaliknya ya, karena keduanya secara jelas menentukan fungsi beta. Ekspresi bentuk A1, A2, hingga AM disebut siklus dengan panjang M
adalah untuk terus bergerak dari satu siklus ke siklus yang berikutnya, dari kanan ke kiri. Di sini terdapat peringatan bahwa beberapa penulis menuliskan siklus dari kiri ke kanan saat membaca teks lain. Pastikan untuk menentukan konvensi mana yang digunakan. Untuk memastikan Anda memahami materi, kita bisa masuk ke contoh. Di sini ada contoh dua mutasi, itu ada A dan B. Bisa dilihat pada gambar. Maka dapat disimpulkan bahwa notasi siklus A yaitu ada 1, 2, 3, 4 menuju 5, dan beta 1 menuju 5, 5 menuju 3, dan 2 menuju 4. Dan untuk dikalikan keduanya, digabungkan keduanya, maka akan mendapatkan 1 menuju 2, 3, 4 menuju 5, 1 menuju 5, 5 menuju 3, dan 2 menuju 4. Untuk menempatkan alfa beta dalam bentuk siklus lepas, maka bisa dilihat berikut, yaitu adalah 2 menuju 4, itu perbaikan sebanyak 1 menuju 5, 5 menuju 3, mengirim 1 sampai dengan 5. Dan 4 menuju 5 mengirimkan 5 sampai dengan 4, dan 3, dan juga 1 menuju 2, keduanya memperbaiki 4. Jadi, alfa beta mengirimkan 1 ke 4, melanjutkan cara ini, sehingga kita memperoleh alfa beta sama dengan 1 menuju 4, dan 2 menuju 5, dan 5 menuju 3. Selanjutnya ada elemen identitas, di mana di sini dalam alfa itu ada 1 menuju 3, 2 menuju 2, 3 menuju 4, 4 menuju 1, dan 5 menuju 5. Dapat ditulis sebagai 1 menuju 3, 3 menuju 4, dan 4 menuju 1, kembali ke awal. Kita cukup menuliskan sebanyak 1 kali aja, karena jika kita tidak menghilangkan semuanya, dalam ini seorang bisa menulis hanya 1 kali aja. Karena permutasi identitas itu terdiri dari siklus dengan 1 entry. Gitu kan. Terus contoh yang selanjutnya itu ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan 5, 5. Di sini kan kalau kita hitung itu terdapat ada 5 entry, di mana 1, 2, 3, 4, 5 mereka tidak saling terhubung, mereka terpisah. Nah, kita cukup tulis 1 kali aja. Kita bisa nulis 5-nya, 1-nya, 4-nya, atau 3-nya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diki yang telah memaparkan. Mungkin cukup sekian video pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.